yang tahu apa itu bioenergetika? Bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Seluruh reaksi kimia dalam kehidupan hanya berlangsung jika didukung energi yang cukup. Sumber energi kimia dalam kehidupan tersebut merupakan senyawa organik berenergi tinggi yang dikenal dengan ATP atau adenosin trifosfat. Nah, adapun komponen dari bioenergetika, yang pertama ada energi konsumsi, yang kedua ada energi yang terbuang lewat feses, yang ketiga ada energi yang terbuang lewat ekskresi nitrogen atau dalam urin, yang keempat ada energi metabolisme, dan yang terakhir ada energi untuk pertumbuhan. Adapun aspek bioenergetika, yang pertama ada metabolisme, yang kedua ada respirasi, yang ketiga ada homeostasis, yang keempat ada penggunaan energi, yang kelima ada transfer energi. Nah, adapun faktor-faktor bioenergetika, yang pertama ada ukuran tubuh pada jenis spesiesnya, yang kedua suhu tubuh, yang ketiga makanan, yang keempat genetik, yang kelima reproduksi, yang keenam ada makanan, dan yang ketujuh ada aktivitas. Hibernasi menarik. Apa itu hibernasi? Apa ya hibernasi itu? Jadi, hibernasi adalah suatu kondisi ketika hewan memilih tidur atau istirahat di musim dingin. Dan hibernasi juga dapat diartikan sebagai proses penurunan segala fungsi tubuh sehingga sama sekali tidak memerlukan makanan. Kalian tahu gak sih, ternyata hibernasi ini bukan hanya dilakukan pada hewan yang tinggal di musim dingin aja. Ternyata hibernasi juga dilakukan oleh hewan yang tinggal di daerah tropis untuk menjaga suhu tubuhnya pada saat musim panas. Dan untuk kelangkaan makanan yang terjadi. Adapun fungsi dari hibernasi yaitu pertama menghemat energi, yang kedua bertahan hidup, yang ketiga siklus pertanian menjadi terganggu, yang keempat tidak mencari makanan di musim dingin karena sudah memiliki stok makanan. Nah, adapun proses dari hibernasi pada hewan yaitu yang pertama, sebelum memasuki waktu hibernasi, hewan tersebut biasanya akan mengonsumsi banyak makanan ataupun akan mengumpulkan banyak makanan di dalam rumahnya atau sarangnya. Terus yang kedua, tidur atau istirahat selama waktu yang dibutuhkan atau selama musim dingin. Nah, selama proses hibernasi itu berlangsung, beberapa bagian tubuh akan turun ke tingkat yang lebih rendah seperti detak jantung, suhu tubuh, dan laju pernafasan. Nah, adapun contoh hewan yang melakukan hibernasi yaitu tupai tanah atau golden malted, atau nama ilmiahnya Citatelus lateralis. Nah, tupai tanah ini dapat dijumpai di kawasan Amerika Utara bagian barat. Mereka umumnya melakukan hibernasi selama 3-4 bulan dan setelahnya akan mengonsumsi makanan secara cepat dan berat badannya akan meningkat menjelang masa hibernasi kembali. Selanjutnya yaitu nokturnal. Kalian pasti asing dengan kata nokturnal. Ada yang tahu apa itu nokturnal? Nokturnal adalah sifat aktif pada malam hari atau sifat hewan yang beraktivitas atau aktif pada malam hari dan akan tidur pada siang hari. Nokturnal merupakan sifat yang membuat makhluk yang memiliki pendengaran dan penciuman serta penglihatan yang tajam karena harus beraktivitas di malam hari. Nah, jadi keistimewaan dari hewan nokturnal ini yaitu yang pertama, beradaptasi untuk aktivitas di lingkungan gelap. Yang kedua, tidak sekedar mengandalkan indera penglihatan untuk bergerak, tetapi juga dengan telinga, kumis, dan indera penciumannya.
Yang ketiga, banyak mata hewan nokturnal berukuran besar dan telah beradaptasi agar melihat dengan baik di kondisi yang berpenerangan redup, khususnya burung dan primata nokturnal. Adapun contoh dari hewan nokturnal, yang pertama ada dari kelas mamalia yaitu beruang madu, merupakan hewan nokturnal yang hidup soliter yang umumnya berhabitat di dataran rendah atau di daerah perbukitan. Nah, adapun contoh selanjutnya yaitu merupakan kelelawar atau codot yang biasanya memakan buah-buahan seperti mangga, atau nama ilmiahnya Cynopterus brachiotis yang berhabitat di hutan, kebun, dan suka memakan buah-buahan.